Seperti yang kita semua tahu, market adalah salah satu elemen terpenting dalam perekonomian suatu negara. Lantas sebenarnya apa definisi dari market itu sendiri? Market atau pasar menurut kajian ekonomi adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat interaksi antara pembeli dan penjual yang berupa permintaan dan penawaran atas barang atau jasa yang pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau biasa disebut dengan harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Baru-baru ini, pandemi COVID-19 menyerang seluruh negara di dunia. Lantas, bagaimana dengan kondisi ekonomi market di Indonesia ya? Kondisi pasar Indonesia sejak adanya COVID-19 pada 2020 lalu mengalami penurunan drastis. Menurut catatan DPP-IKP, terdapat 5 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup karena sepinya pembeli akibat pandemi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yaitu adanya pembatasan sosial yang menyebabkan terhambatnya proses jual beli, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena minimnya pendapatan perusahaan akibat pandemi, dan juga adanya penutupan akses keluar masuk barang komoditas di berbagai negara. Lalu bagaimana bentuk market baru di Indonesia sejak adanya pandemi itu sendiri? Salah satu bentuk market baru sejak adanya pandemi COVID-19 adalah pasar nyata yang beralih menjadi e-commerce dan marketplace. Pembatasan sosial sendiri menjadikan proses jual beli tatap muka digantikan dengan jual beli secara online menggunakan platform e-commerce dan marketplace sebagai alternatif agar perekonomian tetap berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah data 10 e-commerce di Indonesia yang berkembang pesat pada saat masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada Shopee, disusul dengan Tokopedia dan Bukalapak, Lazada Indonesia, dan masih banyak e-commerce lainnya di Indonesia yang berkembang pesat pada saat masa pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana kondisi ekonomi global pasca pandemi? Ekonomi global pasca pandemi merupakan fase pemulihan ekonomi dunia. Kebijakan lockdown menyebabkan terhambatnya rantai distribusi barang. Akibatnya hanya ada beberapa perusahaan yang bisa bertahan, yaitu perusahaan e-commerce, Google, Facebook, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan digital lainnya. Lalu, kebijakan apa yang diambil oleh negara untuk menyikapi kondisi pasar dan perekonomian yang turun di masa pandemi COVID-19? Jawabannya adalah tentu saja negara memberikan bantuan subsidi atau pinjaman uang kepada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut. Kemudian, apa saja perubahan orientasi market pasca pandemi COVID-19? Perubahan orientasi market pasca pandemi COVID-19 diantaranya adalah model transaksi yang kemudian berbasis digital, misalnya e-wallet, OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain. Perubahan tersebut diikuti pula dengan bermunculannya digital market atau e-commerce. Semua perusahaan tersebut lahir guna menjangkau para pembeli pada masa penerapan lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi. Konsumer mulai memasuki era belanja online semasa pandemi. Kemudian kebiasaan transaksi di era digital tersebut terus berlanjut hingga masa endemi. E-commerce juga memberikan efisiensi bagi para customer, sehingga para customer lebih banyak memilih belanja secara online karena bersifat mempermudah pelanggan dalam mendapatkan barang. Online market dinilai dapat menaikkan perekonomian perdagangan pasca pandemi. Hingga saat ini roda perekonomian terus berputar ke tingkat yang lebih baik. Itulah sekilas penjelasan mengenai market di era pandemi dan di era pasca pandemi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.